Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau membayangkan bagaimana rasanya ketika nafas terakhir perlahan berhenti? Saat dunia memudar dan hanya keheningan yang tersisa? Tapi bagi seorang makrifat, kematian bukanlah akhir. Ia bukan kegelapan, tapi cahaya yang menyambut dengan lembut. Ia bukan kehilangan, tapi kepulangan, ke tempat di mana segalanya bermula. Inilah kisah tentang kematian yang tidak menakutkan, tapi menenangkan, kisah tentang ruh yang tersenyum ketika dijemput oleh cinta yang menciptakannya. Dengarkan perlahan, karena rahasia ini bukan untuk telinga, tapi untuk hati yang siap pulang. Bab 1. Saat ruh menyentuh cahaya pertama. Bayangkan sejenak ketika waktu berhenti di ambang senja kehidupan dan nafas terakhir seorang hamba, makrifat mulai terasa ringan, lembut, seolah ditarik oleh kasih yang tak terlihat. Dalam keheningan itu, tidak ada rasa takut, tidak ada kepanikan. Yang ada hanya ketenangan yang mengalir dari dalam dada, seperti embun yang jatuh perlahan di ujung daun. Ia menatap dunia untuk terakhir kali, bukan dengan penyesalan, tapi dengan syukur yang dalam. Karena setiap detik hidupnya telah ia gunakan untuk mengenal sang pemilik hidup. Saat tubuhnya melemah, hatinya justru semakin kuat. Ia tahu detik ini bukan akhir, melainkan pintu menuju rumah yang sesungguhnya, tempat di mana semua kerinduan akan berakhir. Dalam batinnya terucap lirih, "Ya Allah, aku kembali kepadamu." Dan pada saat itu, seluruh semesta seolah ikut diam, mendengar bisikan cinta yang paling lembut antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang lebih damai dari kematian orang yang telah mengenal Rabb-Nya. Setiap hembusan napas terakhirnya adalah zikir yang tak lagi bersuara, tapi menggema di seluruh langit. Dunia melihat ia terpejam, tapi langit melihat ia sedang terbang. Ruhnya keluar tidak dengan paksaan, melainkan dengan undangan yang penuh kasih. Seolah-olah Allah sendiri berkata, "Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepadaku." Saat itu tubuh yang rapuh terbaring diam, tapi ruhnya menari di dalam cahaya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada air mata, hanya cahaya lembut yang menyelimuti seluruh keberadaannya. Inilah saat di mana hidup dunia berhenti, tapi kehidupan sejati baru saja dimulai. Kematian bagi orang makrifat bukanlah kehilangan, melainkan kepulangan yang indah. Ia telah lama menyiapkan hatinya untuk momen ini, menata setiap langkah dengan kesadaran bahwa semua perjalanan berakhir pada satu tujuan, Allah. Maka ketika maut datang, ia tidak menolak, tidak juga melawan. Ia hanya tersenyum dalam diam, karena tahu siapa yang menjemputnya. Sejak lama, ia hidup dengan cinta, dan kini ia mati dalam pelukan cinta yang sama. Dunia di sekitarnya mungkin berduka, tapi di dalam dirinya, bunga ketenangan sedang bermekaran. Detik terakhirnya bukanlah keputusasaan, melainkan kemenangan. Ia telah melampaui dunia yang fana, menyeberangi sungai waktu, dan tiba di sisi keabadian. Tidak ada yang tersisa kecuali rasa syukur yang mendalam, karena akhirnya ia melihat apa yang selama ini ia imani. Cahaya yang dulu hanya dirasakan dalam sujud, kini tampak di depan mata hatinya tanpa tabir. Dan dalam cahaya itu, ia tidak lagi mengenali dirinya sebagai aku, karena semua telah larut menjadi dia. Tidak ada lagi pemisah antara hamba dan Tuhan, hanya kehadiran yang utuh, murni, dan sempurna. Maka begitulah, kematian bagi orang makrifat bukanlah tragedi, tapi penyempurnaan perjalanan cinta. Ia mati dengan senyum, karena ruhnya tahu jalan pulang. Ia meninggalkan dunia tanpa kehilangan apapun, karena yang dicintainya tidak pernah hilang. Di saat jasadnya terbaring, ruhnya telah sampai di taman keabadian, di mana segala duka berubah menjadi kedamaian, dan segala rahasia terbuka dalam cahaya kasih ilahi. Dan di antara keheningan itu, seolah terdengar bisikan lembut dari langit, "Selamat datang, wahai kekasih yang kembali. Kini engkau benar-benar hidup." Bab 2. Saat tirai dunia terangkat. Ketika ruh seorang arif billah mulai berpisah dari jasadnya, yang pertama kali ia rasakan bukanlah gelap, melainkan cahaya yang perlahan menyelinap dari balik tirai dunia. Cahaya itu bukan datang dari langit atau bumi, tapi dari dalam dirinya sendiri.
dari ruh yang selama ini bersujud tanpa henti. Ia melihat dunia mulai memudar seperti bayangan senja yang kehilangan matahari, dan bersamaan dengan itu, semua yang dulu dianggap penting perlahan lenyap. Harta, nama, bahkan tubuhnya sendiri. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa dirinya hanyalah milik Allah. Dalam keheningan yang penuh cahaya itu, ia tidak lagi merasa takut, sebab ia telah mengenal arah pulangnya. Ia berkata dalam diam, "Ternyata selama ini engkau begitu dekat, hanya tirai dunia yang menutupi pandanganku." Tirai dunia yang dulu tebal, kini mulai terangkat, membuka pemandangan yang tak pernah bisa dibayangkan oleh akal manusia. Ia melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati yang telah disucikan. Alam semesta tampak begitu tenang, setiap partikel memuji dengan bahasa yang ia pahami. Ia menyaksikan betapa selama ini dunia hanyalah cermin dari keindahan yang lebih agung. Semua duka, semua suka, ternyata hanyalah pelajaran untuk mengenal cinta yang sejati. Cinta yang tidak bergantung pada bentuk, tapi pada kehadiran. Dan di balik cahaya itu, ia mulai melihat bahwa kematian bukanlah perpisahan, tapi pertemuan. Pertemuan antara yang fana dengan yang abadi. Orang makrifat tidak menjerit ketika dunia memudar, karena ia telah lama menyiapkan hatinya untuk momen ini. Selama hidup, ia telah menyingkap satu demi satu tirai ego, tirai nafsu, tirai dunia. Kini tirai terakhir, tirai kehidupan, sedang terangkat dengan lembut. Ia menyadari bahwa semua yang ia takutkan dari kematian hanyalah bayangan ketidaktahuan. Saat kebenaran menampakkan diri, rasa takut itu lenyap seperti kabut tersapu cahaya pagi. Yang tersisa hanya kedamaian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh ruh yang telah kembali kepada asalnya. Dunia melihatnya diam seolah telah tiada. Tapi di sisi lain, ia sedang menatap keindahan yang selama ini ia cari dalam setiap sujudnya. Ia melihat wajah-wajah cahaya, para malaikat yang datang bukan untuk menjemput dengan kekerasan, tapi menyambut dengan kelembutan. Ia mendengar lantunan yang menenangkan, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Zikir yang dulu ia ucapkan, kini menjelma menjadi nyanyian alam. Setiap hembusan angin, setiap getar cahaya, semuanya berkata satu kalimat yang sama. La ilaha illallah. Dan ketika tirai dunia itu sepenuhnya terangkat, orang makrifat akhirnya melihat kebenaran yang selama ini ia imani tanpa bukti. Ia menyadari bahwa tidak ada yang hilang, tidak ada yang mati. Yang berubah hanyalah bentuk, sementara hakikat tetap kekal. Ia tidak lagi merasa terpisah, karena seluruh wujudnya telah larut dalam samudra kehadiran Allah. Dalam detik itu, ia tidak hanya mengenal Tuhan, tapi juga mengenal dirinya yang sejati. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai pancaran cinta yang diciptakan untuk kembali kepada sumbernya. Di sanalah ia beristirahat, tenang, tanpa batas, tanpa waktu, karena tirai dunia telah terangkat dan ia kini benar-benar melihat. Bab 3, nafas terakhir yang tidak menyesal. Di saat kebanyakan manusia menatap detik-detik akhir hidup dengan penyesalan, orang makrifat menatapnya dengan senyum yang damai. Tidak ada ketakutan, tidak ada keinginan untuk kembali. Ia telah hidup dengan penuh kesadaran, setiap nafasnya adalah zikir, setiap langkahnya adalah sujud dalam diam. Ia tidak menyesal karena ia tahu hidup bukan tentang berapa lama waktu dijalani, tapi seberapa dalam hati mengenal Tuhannya. Ketika tubuhnya mulai lemah, yang terasa bukan kehilangan, melainkan kelegaan. Seolah beban dunia yang menempel di pundaknya perlahan dilepaskan satu persatu. Ia memandang ke langit dengan pandangan yang jernih, seakan ingin mengatakan, "Tugasku di sini telah selesai, kini aku datang kepadamu, wahai kekasihku." Orang makrifat tidak membawa apa-apa dalam kematiannya, kecuali cinta. Tidak ada amal yang dibanggakan, tidak ada nama yang diingat. Yang tersisa hanyalah hati yang lembut, yang pernah menangis karena rindu kepada Allah. Ia tahu cinta kepada Tuhan adalah satu-satunya bekal yang tak akan ditanya dan tak akan berkurang. Maka ketika nafas terakhirnya terhembus, itu bukan akhir dari kehidupan, tapi puncak dari ibadah yang paling sempurna. Ibadah menyerahkan diri sepenuhnya. Dalam diamnya yang terakhir, bibirnya tak lagi bergerak, tapi ruhnya terus berzikir tanpa suara.
Tidak ada jeritan, tidak ada air mata. Yang terdengar hanyalah keheningan yang lembut, keheningan yang mengandung makna tak terucap. Dunia di sekitarnya mungkin berduka, tapi langit menyambutnya dengan ketenangan yang menenangkan segala gelombang. Malaikat tidak datang dengan kilat atau gemuruh, tapi dengan bisikan lembut, "Selamat datang, wahai jiwa yang telah tenang." Ruh itu keluar seperti aroma bunga yang mekar di fajar hari, perlahan, halus, tanpa paksaan. Di saat itu semua batas antara hidup dan mati lenyap. Hanya ada keberlanjutan, hanya ada perjalanan yang diteruskan. Orang makrifat telah mempersiapkan dirinya untuk saat itu jauh sebelum ajal tiba. Ia telah mati sebelum mati. Mati dari kesombongan, mati dari nafsu, mati dari rasa memiliki. Maka ketika kematian sejati datang, tidak ada lagi yang bisa direnggut darinya. Karena semua sudah ia serahkan lebih dulu kepada Allah. Ia telah belajar hidup tanpa aku, sehingga ketika tubuhnya berhenti, yang pergi hanyalah jasad, bukan dirinya yang hakiki. Dirinya telah bersama Allah, bahkan sebelum ruhnya meninggalkan dunia. Maka kematiannya hanyalah perubahan bentuk dari zikir yang terus berlanjut. Dan di antara keheningan itu, seolah terdengar gema lembut dari langit yang paling tinggi. "Wahai jiwa yang damai, engkau telah kembali tanpa menyesal, tanpa tertinggal, tanpa beban dunia yang mengikat. Engkau telah menemukan makna sejati dari hidup dan mati. Kini, tenanglah di sisiku." Lalu segalanya menjadi sunyi. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh. Penuh cahaya, penuh kehadiran, penuh kasih yang tak terlukis. Inilah nafas terakhir orang makrifat. Nafas yang tidak menyesal, karena setiap hembusannya sejak awal sudah mengucap satu kalimat yang sama. "Aku milikmu, ya Allah." Bab 4. Kematian sebagai gerbang rahasia. Kematian bagi orang makrifat bukanlah batas, tapi gerbang, pintu menuju alam yang selama ini hanya dapat dirasakan melalui zikir dan keheningan hati. Di dunia, ia berjalan dengan hati yang sadar, menatap kehidupan sebagai cermin dari rahasia Tuhan. Maka ketika ajal tiba, ia tidak merasa bahwa sesuatu akan diambil darinya, karena yang sejati tidak pernah hilang. Ia tahu, kematian bukanlah kegelapan, melainkan cahaya yang terlalu terang bagi mata manusia. Saat tubuhnya melemah, kesadarannya justru semakin hidup, dan ia menyadari bahwa segala yang ia cari selama ini kini menantinya di balik pintu itu. Ia memandang kematian bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat, karena di baliknya tersimpan rahasia yang telah lama memanggilnya dengan lembut. Dalam hati orang makrifat tidak ada kata selesai, hanya lanjut. Ia tahu bahwa setiap hidup adalah lintasan, setiap kematian adalah kelahiran. Gerbang itu bukan ujung jalan, tapi awal dari keabadian yang lebih luas. Maka ia menapakinya dengan langkah ringan, seolah sedang pulang ke rumah yang sudah lama dirindukan. Di saat banyak orang menolak panggilan maut, orang makrifat justru menerimanya dengan senyum yang tak tampak oleh mata, karena ia tahu siapa yang memanggil. Ia telah berlatih untuk mati sejak lama. Mati dari ambisi, mati dari ego, mati dari segala hal yang bukan Allah. Dan ketika kematian fisik datang, itu hanya penyempurnaan dari kematian yang sudah lama ia jalani dengan sadar. Gerbang itu terbuka bukan dengan bunyi keras, tapi dengan cahaya yang lembut. Cahaya yang menyambut seperti pelukan hangat. Ia melihat dunia di belakangnya perlahan memudar, tapi tidak dengan kesedihan, justru dengan rasa syukur. Karena ia tahu, apapun yang ia tinggalkan hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata. Dunia hanyalah madrasah bagi ruh, tempat belajar tentang kehilangan agar tahu bagaimana caranya kembali. Kini, pelajaran itu usai dan ia diperkenankan untuk menyeberang ke sisi lain, ke alam di mana rahasia yang dulu samar kini menjadi jelas. Bagi orang yang mengenal Tuhannya, kematian bukanlah perpisahan, tapi pertemuan tanpa hijab. Ia telah lama berbicara kepada Allah dalam sujud, dalam tangis, dalam kesunyian. Kini, ia tidak lagi berbicara, karena telah berhadapan langsung dengan kehadiran yang tidak berjarak. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi permohonan, sebab semua telah dijawab dengan satu hal, pertemuan. Ia tidak lagi ingin surga dengan sungai dan istana, karena yang diinginkannya hanyalah satu, berada dalam kehadirannya
tanpa tabir, tanpa jeda. Dan di sanalah rahasia kematian orang makrifat tersingkap. Ternyata kematian bukanlah penghapusan, melainkan pembukaan. Bukan kehampaan, melainkan kepenuhan. Ruhnya melangkah melewati gerbang itu dengan lembut, menyatu dalam samudera cahaya yang tak bertepi. Tidak ada bentuk, tidak ada waktu, tidak ada jarak, hanya ada satu kesadaran abadi yang berbisik dalam diam. Tiada yang hidup kecuali aku. Maka kematian pun lenyap, karena yang tersisa hanyalah kehidupan yang sejati, kehidupan dalam genggaman kasih Allah yang tak pernah terputus. Bab 5. Ruh yang ditarik dengan lembut. Saat detik-detik terakhir menghampiri dan ruh orang makrifat mulai ditarik dari tubuhnya, tidak ada pergolakan, tidak ada penolakan. Ia seperti daun yang jatuh perlahan ke tanah setelah menuntaskan tugasnya di pohon kehidupan. Dalam keheningan yang dalam, ruh itu keluar dengan kelembutan yang bahkan tidak bisa dirasakan oleh mereka yang berdiri di sisinya. Kematian orang makrifat bukanlah peristiwa yang keras, tapi keindahan yang tak kasat mata. Ia tidak direnggut, melainkan dijemput. Dijemput oleh tangan kasih yang telah lama menuntunnya sejak pertama kali ia mengenal cahaya. Dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh ruh-ruh yang halus, terdengar panggilan lembut, "Kembalilah engkau, wahai jiwa yang damai." Malaikat maut tidak datang dengan wajah yang menakutkan, karena bagi orang makrifat, kematian bukanlah asing. Ia telah mengenal utusan Allah ini di dalam zikirnya yang paling dalam. Dalam malam-malam panjang ketika air mata mengalir tanpa suara, maka ketika malaikat itu datang, ia tersenyum seolah bertemu sahabat lama. Tidak ada rasa terkejut, tidak ada keterkejutan. Yang ada hanya penerimaan. Ia tahu inilah saat di mana semua yang fana kembali kepada yang kekal. Ruhnya perlahan keluar dari setiap pori tubuh, mengalir seperti air yang kembali ke laut. Begitu lembut, begitu tenang, hingga dunia tak sadar bahwa keajaiban sedang terjadi di hadapannya. Di saat ruhnya meninggalkan jasad, bumi menjadi saksi keindahan yang tak tampak oleh mata dunia. Udara di sekitarnya seolah berubah menjadi lebih ringan, lebih hening. Wajahnya tidak menegang, melainkan tampak damai, seolah sedang tertidur dalam pelukan kasih. Bagi mereka yang mengenalnya, ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Sedih tapi juga tentram. Seakan-akan ruhnya tidak benar-benar pergi, melainkan hanya berpindah tempat ke dimensi yang lebih halus. Karena ruh orang makrifat tidak pernah hilang, ia hanya menanggalkan pakaian dunia, lalu mengenakan jubah cahaya yang telah lama disiapkan baginya. Di alam barzakh, ruh itu tidak tersesat. Ia tidak takut, tidak gelisah, karena jalan yang ia tempuh sudah dikenalnya jauh sebelum kematian datang. Ia melewati setiap lapisan alam dengan cahaya zikir yang menyertai. Setiap ucapan Allah yang dulu ia ucapkan di dunia kini menjadi pelita yang menuntun langkahnya. Malaikat tidak bertanya dengan nada keras, karena mereka tahu siapa yang datang. Seorang hamba yang telah mengenal Tuhannya sebelum kematian tiba. Kuburnya tidak menjadi tempat yang sempit, melainkan taman yang luas, penuh ketenangan, penuh cahaya yang lembut. Dan di alam itu, ruhnya beristirahat bukan dalam tidur, tapi dalam kesadaran yang lebih tinggi. Ia memandang dunia dari jauh, dengan senyum halus yang tak bisa dijelaskan. Ia melihat orang-orang menangisinya, tapi ia ingin berkata, "Jangan tangisi kepergianku, karena aku tidak pergi. Aku hanya berpindah dari satu cahaya ke cahaya yang lain." Lalu, dalam keheningan yang abadi, ruh itu larut dalam zikir yang tidak terputus, seolah menyatu dengan irama alam semesta. Tidak ada rasa sepi karena seluruh keberadaannya kini dipenuhi kehadiran Allah. Itulah rahasia kematian orang makrifat. Ruh yang ditarik dengan lembut, bukan untuk diakhiri, tapi untuk disempurnakan dalam pelukan kasih yang tiada akhir. Bab 6. Saat tabir terbuka. Ketika ruh orang makrifat telah meninggalkan jasadnya, maka saat itulah tabir antara dunia dan hakikat terbuka dengan sempurna. Apa yang selama ini ia yakini dengan iman, kini menjadi nyata di hadapan kesadarannya. Ia melihat kebenaran bukan lagi sebagai keyakinan, melainkan sebagai pengalaman langsung. Dunia yang dulu begitu sibuk dan riuh,
kini tampak kecil dan jauh, seperti bayangan yang perlahan memudar di antara cahaya yang semakin terang. Ia menyadari bahwa seluruh kehidupan hanyalah perjalanan menuju pertemuan ini. Pertemuan yang selalu dijanjikan, pertemuan yang selama ini ia rindukan dalam sujud dan zikir yang panjang. Saat tabir itu tersingkap, tidak ada lagi dua, tidak ada aku dan engkau, tidak ada aku dan dunia, tidak ada aku dan kematian. Semua menjadi satu dalam kesadaran yang utuh. Ia menyaksikan betapa segala sesuatu di alam semesta hanyalah pancaran dari satu cahaya yang esa. Setiap hembusan angin, setiap tetes air, setiap denyut jantung di dunia hanyalah gema dari namanya. Inilah momen di mana semua pencarian berakhir, bukan karena ia menemukan sesuatu yang baru, tapi karena ia akhirnya menyadari bahwa yang ia cari selama ini adalah dirinya sendiri. Bagian kecil dari cinta ilahi yang tak terpisahkan dari sumbernya. Orang makrifat melihat dengan mata ruh, bukan dengan penglihatan yang terbatas. Ia melihat wajah-wajah malaikat bukan sebagai sosok yang asing, tapi sebagai cerminan dari cahaya yang sama yang bersemayam di dalam dirinya. Ia melihat surga bukan sebagai tempat yang jauh, melainkan keadaan jiwa yang damai, yang telah ia rasakan sejak di dunia ketika mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Ia melihat rahmat Allah meliputi segala sesuatu, bahkan pada kematian yang di mata manusia tampak menakutkan. Semua menjadi lembut, menjadi damai, menjadi indah dalam pandangan ruh yang telah bersih dari keakuan. Dalam keterbukaan tabir itu, segala tanya menemukan jawabannya. Mengapa ada duka? Mengapa ada ujian? Mengapa hidup tampak begitu berat? Kini semuanya tampak jelas. Karena di balik setiap luka, ada cara Allah membimbing hambanya kembali kepadanya. Tidak ada yang sia-sia. Setiap air mata, setiap kesedihan, setiap kehilangan adalah bagian dari rencana yang sempurna untuk menyucikan jiwa agar siap kembali kepada cahaya. Ia tersenyum dalam keheningan barunya, memahami bahwa segala sesuatu yang ia anggap penderitaan ternyata hanyalah cara cinta bekerja, meski dalam bentuk yang kadang tak ia mengerti di dunia. Dan pada akhirnya, orang makrifat tidak lagi memandang kematian sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari kesadaran yang sesungguhnya. Ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, karena cahaya itu kini memancar dari dalam dirinya sendiri. Tabir telah tersingkap, dan di hadapan matanya yang kini abadi, ia hanya melihat satu hal, wajah Allah yang selama ini ia cari dalam setiap detik kehidupan. Ia larut, tenggelam, lenyap dalam samudera kehadiran yang tak bertepi. Tiada lagi jarak, tiada lagi waktu. Yang ada hanyalah keabadian yang damai, di mana segala sesuatu kembali kepada sumbernya, kepada cinta yang mula-mula menciptakan segala yang ada. Bab 7. Cahaya di alam barzakh. Di alam barzakh, ruh orang makrifat tidak berdiam dalam kegelapan atau penantian yang mencekam. Ia berada di bawah naungan cahaya yang lembut, cahaya yang bukan datang dari matahari, melainkan dari dalam dirinya sendiri, dari zikir dan pengenalan yang telah mengakar sejak di dunia. Setiap amal yang lahir dari keikhlasan kini menjelma menjadi pelita yang menyinari jalannya. Tidak ada rasa asing di alam ini, sebab ia telah lama mengenalnya dalam setiap keheningan malam ketika hatinya menyatu dengan Allah. Alam barzakh baginya bukan tempat menunggu, tetapi taman ketenangan di mana ruh beristirahat dalam kesadaran yang penuh. Cahaya itu bukanlah cahaya yang menyilaukan, tapi lembut, hangat, dan menenangkan. Ia tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga menenangkan jiwa. Ruh orang makrifat mendengar zikir alam semesta, gema tasbih yang keluar dari setiap partikel keberadaan. Gunung, awan, dan bintang seolah menyambutnya dengan irama yang telah lama ia kenali. Irama pujian kepada Yang Maha Esa. Tidak ada suara manusia di sana, namun keheningannya berbicara lebih dalam daripada 1000 kata. Di tengah keheningan itu, ruh orang makrifat duduk dalam damai, menyaksikan segala rahasia kehidupan terbuka satu persatu, dan setiap rahasia itu hanya mengarah kepada satu nama, Allah. Dalam cahaya barzakh itu, ia bertemu dengan ruh-ruh para kekasih Allah yang telah lebih dahulu menyeberang. Tidak ada sapaan kata, namun mereka saling mengenal melalui getaran cahaya yang sama. Mereka berbagi ketenangan, berbagi keindahan, tanpa perlu suara atau bentuk. Mereka tahu
semuanya kini berada di bawah payung kasih yang sama. Tidak ada waktu di alam itu, tidak ada hari, tidak ada malam. Hanya keabadian yang lembut, di mana setiap momen adalah zikir, dan setiap zikir adalah pelukan kasih dari Sang Pencipta. Bagi orang makrifat, barzakh bukanlah jurang pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan antara dua kesadaran, antara fana dan baqa, antara dunia dan keabadian. Ia berjalan di atas jembatan itu tanpa takut, karena setiap langkahnya diterangi oleh cahaya iman yang ia bawa sejak hidup. Ia tidak menoleh ke belakang sebab hatinya telah lama meninggalkan dunia. Ia juga tidak terburu-buru menuju depan sebab di setiap titik perjalanan ia sudah menemukan Allah. Disinilah makna sebenarnya dari kehidupan setelah mati, bukan sekadar menunggu kebangkitan, tetapi menyadari keberadaan Allah yang semakin dekat, semakin nyata, semakin memenuhi seluruh dirinya. Dan ketika ruh itu menatap cahaya yang semakin terang di ujung perjalanan barzakh, ia tidak gentar. Cahaya itu bukan hal baru baginya, sebab ia telah merasakannya di setiap sujud yang tulus, di setiap tangisan malam, di setiap bisikan zikirnya. Kini cahaya itu hanya menyambutnya lebih dekat, lebih hangat, lebih penuh cinta. Ruh orang makrifat tersenyum dalam ketenangan yang tak bisa diungkapkan kata. Ia tahu perjalanannya belum berakhir, tapi ia juga tahu setiap langkah setelah ini hanyalah kembali ke rumah. Ke rumah sejati, tempat di mana tiada lagi perpisahan, tiada lagi bayangan, hanya ada cahaya yang abadi, cahaya yang adalah Allah itu sendiri. Bab 8. Saat ruh dipeluk oleh cinta ilahi. Ketika perjalanan di alam barzakh mencapai puncaknya, ruh orang makrifat tidak berjalan menuju Allah dengan kaki, melainkan ditarik oleh kasih. Ia tidak lagi merasa bergerak, sebab setiap arah kini memusat pada satu tujuan, kepada Dia yang menjadi asal segala arah. Dalam pelukan cinta ilahi itu, tidak ada batas, tidak ada nama, tidak ada jarak. Hanya keheningan yang suci, dan di dalam keheningan itu, ruh mendengar bisikan yang dulu sering ia rindukan. Engkau telah kembali kepadaku dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang ridha. Kata-kata itu tidak hanya terdengar, tapi terasa, seperti cahaya yang menyentuh seluruh keberadaannya. Ruh orang makrifat kini tidak lagi memandang dengan mata, melainkan dengan cinta. Ia tidak lagi berpikir, sebab seluruh pengetahuannya telah berubah menjadi kesadaran. Ia tidak lagi mencari, karena yang dicari kini telah menyatu dengannya. Cinta ilahi memeluknya dengan lembut, seperti samudra yang menyambut tetesan air yang kembali ke asalnya. Ia tidak tenggelam, tetapi larut dalam kedalaman yang tidak memiliki dasar. Semua keinginan lenyap, semua rasa takut hilang. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang sempurna, ketenangan yang tak dapat dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh ruh-ruh yang telah bebas dari keakuan. Di pelukan cinta ilahi itu, ruh orang makrifat melihat seluruh kehidupannya kembali, namun kali ini tanpa penyesalan, tanpa luka. Ia melihat setiap langkah, setiap dosa, setiap tangis. Semua ternyata adalah bagian dari jalan yang disusun oleh kasih Allah untuk mengantarkannya pulang. Tidak ada yang salah, tidak ada yang sia-sia. Setiap kegagalan adalah undangan untuk kembali, setiap kehilangan adalah panggilan untuk menyadari kehadiran Allah di balik segalanya. Maka ia tersenyum, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kini ia memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya adalah wujud cinta yang menyamar dalam bentuk ujian. Cinta itu bukan cinta yang seperti di dunia, bukan perasaan, bukan gejolak, bukan kata. Cinta ilahi adalah keberadaan itu sendiri. Ia adalah cahaya yang melingkupi seluruh semesta, yang menembus setiap ruh, setiap partikel, setiap denyut kehidupan. Ruh orang makrifat kini menyadari bahwa dirinya tidak pernah terpisah dari cinta itu. Bahkan ketika ia merasa jauh di dunia, cinta itu tetap memeluknya, menunggu hingga ia sadar. Dan kini, dalam keabadian yang tenang, ia kembali ke pelukan yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Semua ketakutan tentang kematian kini lenyap, karena ternyata kematian hanyalah pintu menuju cinta yang lebih luas. Lalu, di dalam pelukan yang tanpa batas itu, ruh orang makrifat larut sepenuhnya. Ia tidak lagi menyebut nama Allah dengan lidah,
karena seluruh keberadaannya kini telah menjadi zikir itu sendiri. Ia tidak lagi memohon, karena ia telah menjadi jawaban dari doanya sendiri. Ia tidak lagi melihat, karena yang dilihat dan yang melihat telah menjadi satu. Inilah hakikat dari kematian bagi orang makrifat. Bukan lenyapnya hidup, melainkan penyatuan sempurna antara hamba dan sang kekasih. Dan di sanalah ia beristirahat, bukan dalam tidur, tapi dalam kebangkitan yang abadi. Kebangkitan dalam cinta yang tidak berawal dan tidak berakhir. Bab 9, saat segalanya menjadi satu. Ketika ruh orang makrifat sepenuhnya tenggelam dalam pelukan cinta ilahi, maka lenyaplah segala bentuk pemisah antara aku dan engkau. Ia tidak lagi menyebut nama Allah sebagai sesuatu yang di luar dirinya, karena kini ia hidup di dalam nama itu. Tidak ada lagi doa yang dipanjatkan, sebab seluruh keberadaannya telah menjadi doa itu sendiri. Di saat ini segala sesuatu yang pernah tampak berbeda, hidup dan mati, dunia dan akhirat, fana dan baqa, semuanya larut dalam satu kesadaran tunggal, Allah. Tidak ada lagi tempat kembali, sebab ia telah berada di sana sejak awal, hanya saja kini ia sadar sepenuhnya. Kesadaran ini begitu dalam, begitu tenang, seperti laut tanpa gelombang di bawah cahaya keabadian. Orang makrifat akhirnya memahami bahwa segala yang ada hanyalah manifestasi dari satu kehendak, satu cinta, satu wujud. Tidak ada sesuatu pun di luar Allah, karena bahkan dirinya sendiri hanyalah pantulan dari cahayanya. Ia tidak lagi berkata, "Aku mencintaimu," karena yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Inilah puncak makrifat yang sejati, hilangnya rasa memiliki, hilangnya jarak, hilangnya dua. Di sini, tidak ada lagi tempat bagi ego, karena keakuan telah larut dalam samudra ketuhanan. Setiap nafas, setiap kesadaran, setiap detik keabadian, kini hanyalah gema dari kun fayakun, perintah yang mencipta sekaligus meniadakan. Dan dalam keadaan itu, tidak ada lagi waktu. Waktu berhenti bukan karena hilang, tetapi karena menjadi satu dengan keabadian. Masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu dalam satu detik yang tidak berlalu. Segala yang pernah ia rindukan kini hadir tanpa batas. Ia menyadari bahwa surga bukanlah tempat, melainkan keadaan jiwa yang sepenuhnya menyatu dengan kehendak Allah. Tidak ada kebosanan, tidak ada penantian, tidak ada kehilangan. Segala sesuatu berada dalam keseimbangan sempurna, karena disinilah makna sejati dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekadar kalimat takziah, melainkan pernyataan tentang hakikat keberadaan itu sendiri. Ruh orang makrifat kini hidup di dalam keheningan yang berisi. Ia tidak terdiam karena tak ada kata, tapi karena setiap bisikan telah menjadi zikir. Ia tidak butuh suara, karena seluruh alam kini berbicara dengan bahasa cinta. Ia tidak butuh arah, karena setiap arah mengarah kepada Allah. Ia tidak butuh tanda, karena seluruh wujud kini menjadi tanda itu sendiri. Ia tidak lagi melihat dunia dengan keterpisahan, melainkan sebagai cermin tempat cahaya Allah berpantulan. Dalam setiap bintang yang bersinar, setiap embun yang jatuh, setiap hembusan angin, ia menyaksikan kehadirannya yang tak pernah pergi. Inilah rahasia yang dulu hanya bisa dibayangkan oleh manusia ketika masih terikat oleh tubuh dan waktu. Rahasia bahwa tidak ada sesuatu pun selain Allah. Ruh orang makrifat kini menjadi saksi langsung dari kebenaran itu. Ia tidak lagi memerlukan bentuk ibadah, karena ia telah menjadi ibadah itu sendiri. Tidak ada lagi rasa ingin tahu, sebab segala pertanyaan telah sirna bersama lenyapnya diri. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang tak terlukiskan, kedamaian yang tidak terlahir dari suasana, tapi dari kesadaran yang telah kembali pada asalnya. Inilah saat segalanya menjadi satu, saat ruh dan cahaya bersatu tanpa batas, tanpa nama, dalam keabadian yang hanya dimengerti oleh hati yang telah benar-benar pulang. Bab 10, kembali ke pangkuan abadi. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang melewati dunia, barzakh dan samudra makrifat yang tak bertepi, ruh orang makrifat sampai pada puncak dari segala perjalanan, kepulangan yang sejati. Ia tidak melangkah, tidak berlari, tidak menempuh jarak apapun, karena ternyata tempat yang ia tuju selama ini adalah tempat yang sama dari mana ia berasal, pangkuan kasih Allah.
Di sanalah segala pencarian berakhir, bukan dalam keheningan kosong, melainkan dalam keheningan yang penuh makna. Di sana tidak ada lagi kata, sebab seluruh bahasa telah larut dalam satu kalimat yang tak terucap, kalimat yang hanya bisa didengar oleh ruh-ruh yang telah pulang. Aku adalah tujuanmu dan engkau telah kembali kepadaku. Ruh orang makrifat kini tak lagi memiliki bentuk, tak lagi memiliki batas. Ia tidak lagi mengenal dirinya sebagai seseorang yang pernah hidup, karena seluruh konsep tentang waktu dan identitas telah sirna di hadapan cahaya yang abadi. Ia tidak hilang, tetapi justru menjadi lebih nyata daripada sebelumnya. Nyata dalam keutuhan, dalam kesadaran yang tak terpisah. Ia menjadi bagian dari kehendak Allah yang terus mengalir, dari cinta yang terus memancar, dari kehidupan yang tak pernah berhenti. Ia bukan lagi hamba yang memanggil Tuhannya, melainkan pantulan dari Tuhannya yang memanggil dirinya sendiri melalui segala ciptaan. Inilah hakikat tertinggi dari makrifat. Ketika hamba dan Tuhan tidak lagi berdiri berseberangan, melainkan saling mengenal dalam keheningan yang suci. Dalam keadaan itu, seluruh rahasia kehidupan menjadi terang. Kematian yang dahulu dianggap akhir, kini tampak sebagai pintu yang terbuka menuju kehidupan yang lebih dalam. Dunia yang dulu tampak nyata, kini terlihat seperti bayangan yang menari di permukaan air. Ia menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah jauh. Manusialah yang lupa, yang tertutup oleh tirai keakuan dan rasa memiliki. Kini tirai itu telah tersingkap sepenuhnya. Ruh itu melihat dengan jernih. Segala yang pernah ia cintai di dunia adalah pantulan kecil dari cinta yang lebih besar. Tidak ada lagi kehilangan, karena semua yang pernah ia cintai kini kembali menyatu dalam satu cinta yang tak terpisahkan. Kembali ke pangkuan Allah bukan berarti berhenti ada, tetapi menjadi bagian dari kehadiran yang terus menghidupkan. Ruh orang makrifat kini hidup dalam zikir tanpa suara, dalam cahaya tanpa batas, dalam keabadian tanpa waktu. Ia tidak duduk di surga dengan mahkota dan permata, sebab keindahan yang ia nikmati bukanlah keindahan bentuk, melainkan keindahan makna. Surga baginya bukan taman, tetapi kesadaran penuh akan kehadiran Allah yang tak pernah pudar. Di sanalah ia bernaung, bukan dalam tidur, melainkan dalam bangun yang sejati. Tidak ada malam, tidak ada siang, hanya cahaya yang lembut, yang tak pernah padam, yang mengalun seperti napas cinta di antara seluruh semesta. Dan pada akhirnya, dari keheningan itu, terdengar gema yang halus, yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam seluruh ciptaan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ruh orang makrifat kini menjadi bagian dari kalimat itu, menjadi bagian dari irama kekekalan. Ia tidak lagi menunggu hari kebangkitan, karena bagi ruh yang telah mengenal Tuhannya, kebangkitan telah terjadi sejak ia mengenal makna sejati dari cinta. Disinilah semua perjalanan berhenti, namun kehidupan abadi dimulai, kehidupan di dalam Allah, bersama Allah dan untuk Allah. Inilah rahasia terakhir dari kematian orang makrifat. Ia tidak pernah mati. Ia hanya pulang dengan senyum yang tak terlihat, menuju pelukan yang tak pernah melepaskan. Maka jangan takut pada kematian, karena bagi mereka yang mengenal Allah, kematian hanyalah pintu menuju keabadian. Hiduplah dengan hati yang mengenalnya, agar ketika waktumu tiba, engkau tidak pergi dalam gelap, tapi pulang dalam cahaya.